Ryan Karsten, kreator konten inspiratif baru-baru ini, menanggapi tren merebak mengenai konsumsi gula yang mana muncul dari konten Steed. Dalam tanggapannya, Ryan membenarkan bahwa tubuh manusia memang benar membutuhkan gula, namun Ryan menegaskan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan, teristimewa di konteks meningkatnya tindakan hukum penyakit gula pada waktu ini. Ryan menyarankan alternatif yang mana tambahan sehat, yakni mengganti gula biasa dengan gula lontar. Gula lontar yang digunakan berasal dari pohon lontar, dianggap sebagai pilihan yang dimaksud lebih lanjut alami dan juga mempunyai komposisi yang lebih banyak, aman bagi kesehatan. Namun, Ryan juga mengingatkan bahwa pembaharuan pola makan sekedar bukan cukup. Memelihara kemampuan fisik harus dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk dengan berolahraga secara rutin, kemudian konsisten. Ryan menyarankan olahraga seperti lari, gym, atau aktivitas fisik lainnya yang dimaksud disukai. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Tidak peduli jenis olahraga apa yang mana kamu pilih, asalkan diadakan secara teratur, tambahnya. Selain olahraga, Ryan juga mengingatkan pentingnya mengubah gaya hidup secara keseluruhan, mulai dari pola tidur, pola makan, hingga manajemen stres. Menurutnya, inovasi yang digunakan berkelanjutan kemudian konsisten akan menyebabkan hasil yang signifikan bagi kebugaran kita di area masa depan. Untuk kalian yang dimaksud ingin mendapatkan tips gaya hidup sehat juga motivasi, jangan lupa untuk kunjungi akun YouTube @ryankarsten_official dan juga saksikan berbagai konten inspiratif yang tersebut akan membantumu menjaga tubuh dan juga pikiran tetap saja sehat. Indeks glikemik adalah ukuran untuk mengetahui seberapa cepat makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula darah setelahnya dikonsumsi. Gula dengan GI rendah dicerna, diserap juga di metabolisme lebih lanjut lambat sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah dan juga insulin yang lebih tinggi stabil. Hal ini sangat penting bagi para atlet atau mereka yang dimaksud terlibat berolahraga, oleh sebab itu dapat membantu menjaga energi tetap memperlihatkan stabil serta menghindari penurunan performa secara tiba-tiba. Beberapa jenis gula rendah GI yang mana dapat menjadi pilihan adalah gula lontar, gula aren, gula kelapa, dan juga gula kurma. Selain itu, gula jenis ini juga baik untuk menjaga berat badan, juga mengurangi resiko penyakit seperti diabetes. Banyak orang yang tidaklah menyadari bahwa asupan makanan sebelum olahraga sangat menentukan performa. Jika Anda mengonsumsi makanan dengan GI tinggi, kadar gula darah akan meningkat ekstrim dan juga cepat turun, menyebabkan Anda merasa lemas kemudian kehilangan energi dalam tengah-tengah aktivitas. Sebaliknya, dengan gula rendah GI, energi akan dilepaskan secara bertahap sehingga stamina juga daya tahan tubuh lebih besar terjaga. Mengonsumsi gula rendah GI sebelum dan juga sesudah olahraga juga membantu pada pemulihan. Kadar gula darah yang stabil akan mengupayakan proses pemulihan otot dan juga mengempiskan resiko penumpukan lemak. Bagi para sport lovers, memilih makanan yang tersebut tepat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan yang sanggup menjadi pilihan yang tersebut cerdas. Bagi Anda yang rutin merasa lemas atau kurang energi pada waktu berolahraga, kemungkinan besar ada beberapa faktor yang tersebut harus diperhatikan. Salah asupan makanan. Mengonsumsi makanan dengan GI tinggi sebelum olahraga bisa saja menyebabkan energi Anda cepat habis. Pilihlah makanan rendah GI untuk menjaga energi tetap stabil. Tidur yang mana cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Begadang atau kurang tidur mampu menghasilkan Anda merasa lemas dan juga kurang bertenaga pada waktu berolahraga pada pagi hari. Persiapan yang dimaksud kurang matang. Jangan secara langsung melakukan olahraga intensitas tinggi tanpa pemanasan yang cukup.
Pastikan tubuh Anda siap secara fisik serta mental sebelum memulai olahraga. Olahraga seperti lari, fitness, atau aktivitas fisik lainnya sekarang ini semakin populer, khususnya di area kalangan muda. Namun rutin kali mereka yang tersebut baru memulai olahraga merasa cepat lelah, oleh sebab itu kurangnya persiapan lalu asupan energi yang mana tepat. Jennifer, sang ahli gizi, menekankan bahwa pemilihan sumber energi sebelum lalu selama berolahraga sangat krusial. Gula dan daging seperti yang ditemukan pada gula lontar, gula kelapa, juga kurma mempunyai sejumlah kegunaan untuk kesehatan. Menurut Jennifer, gula dengan GI rendah membantu menghindari dari lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Hal ini sangat bermanfaat, teristimewa bagi para atlet atau mereka yang ingin menjaga berat badan. Dengan kadar gula darah yang digunakan lebih lanjut stabil, tubuh dapat menghindari kelelahan mendadak serta tetap saja prima selama latihan. Mengonsumsi makanan yang dimaksud tepat sebelum berolahraga juga bisa jadi membantu menghindari hambatan seperti rasa mual atau kram perut yang digunakan kerap dialami oleh pemula. Jennifer menyarankan untuk bukan makan terlalu berbagai sebelum olahraga, namun tetap saja menjaga asupan gula rendah GI yang dimaksud cukup agar tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan tanpa menyebabkan permasalahan pencernaan. Bagi para sport lover, menjaga pola makan yang mana sehat juga seimbang adalah kunci untuk meningkatkan performa. Dikutip dari India Today, berikut 5 kebiasaan sepele yang mana bisa saja menyebabkan diabetes. Menurut Dr. Ambris dari Medanta Medicity, kebanyakan pasien yang mengidap diabetes mellitus tipe 2 disebabkan sebab kurang tidur. Selain itu, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan tekanan darah tinggi lalu menambah berat badan. Hal ini merupakan faktor dari risiko perkembangan diabetes. Melewatkan sarapan. Menurut Dr. Sandip Kaur, pribadi spesialis endokrinologi, Institut Keilmuan Kesehatan Asia Faridabad, bukan sarapan pagi akan menciptakan seseorang tambahan sejumlah makan di dalam siang hari. Mereka yang mana melewatkan sarapan lebih lanjut cenderung mengonsumsi lebih banyak kalori, juga makanan berlemak di dalam siang hari, katanya. Malas bergerak. Hanya duduk tidur-tiduran sambil main gadget juga berpotensi menghasilkan lingkar pinggang membesar. Menurut Dr. Rajesh dari AIIMS Hospital, setidaknya seseorang perlu melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu untuk menjaga kadar gula masih pada batasan yang dimaksud normal. Terlalu banyak konsumsi karbohidrat olahan. Mengonsumsi karbohidrat olahan seperti roti putih, nasi putih, dan juga biskuit sangat berpotensi menyebabkan diabetes. Konsumsilah karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, kemudian roti gandum yang tambahan lama diserap perut sehingga menyebabkan Anda tidaklah mudah lapar. Langsung tidur usai makan malam. Menurut Dr. Mitail, 50% kalori pada tubuh kita berasal dari makan malam. Masalahnya, kerap kali selesai makan di malam hari kita dengan segera tidur. Hal ini justru menciptakan kadar gula menjadi naik sehingga berpotensi terkena diabetes. Berikan jeda antara selesai makan waktu malam serta tidur sekitar 3 jam. Ini adalah juga berlaku untuk Anda yang dimaksud sedang melakukan diet sehat.